Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah maba'da. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Lubabul Hadis, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wa salafun sholih wa nakhussu ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Jalaluddin Ibni Kamaluddin As-Suyuti wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi bab ats-tsalitsa asyara kang kaping 13 iku fi fadilati shaumi, tetep ing dalem mertelaaken kautamane poso. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh qala Allah taala ing qala Allah taala. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah, dawuh as-saumu li ing qaul as-saumu li. As-saumu utawi poso iku li tetep keduwene ingsun, wa ana utawi ingsun iku ajzi bakal males sapa ingsun bihi kelawan saum. Bab yang ke-13 menjelaskan tentang keutamaan dari puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan terhadapnya. Hadis yang diawali dengan qala Allah ta'ala, atau ada juga qala azza wa jalla dan semacamnya. Hadis seperti ini termasuk hadis qudsi, hadis yang asalnya berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara redaksi lafadznya, redaksi hadisnya berasal dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu hadis ini menunjukkan betapa puasa itu termasuk di antara ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu miliknya Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Berapa pahala yang akan diberikan Allah, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu, tetapi yang jelas
Ini menunjukkan betapa puasa itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh lisoimi engkol lisoimi. Lisoimi iku tetep keduwene wong kang poso. Lisoimi iku tetep keduwene wong kang poso farhatani utawi kabungahan loro. Farhatani utawi kabungahan loro yafrohu kang bunga sapa soim. Yafrohu kang bunga sapa soim bihima kelawan karuni farhatani. Bihima kelawan karuni farhatani. Farhatun rupane siji kabungahan. Farhatun rupane siji kabungahan inda iftarihi ing dalem nalikane bukane soim. Wa farhatun lan loro kabungahan indalika irobi ing dalam nalikane tetemu pengirane soim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ini orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Seorang yang sehari penuh tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang dilarang ketika melaksanakan puasa, yang ketika pada saat dia tidak berpuasa itu dibolehkan, maka ketika menjelang maghrib waktu untuk berbuka bahagia sekali. Mengapa? Karena rupanya dahaga, lapar yang ditahannya selama sehari akan segera hilang dengan dia berbuka. Puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, begitu tiba waktu untuk berbuka, yakni ketika Idul Fitri, betapa bahagianya orang menyambut datangnya Idul Fitri. Ini satu kebahagiaan yang dimiliki hanya oleh mereka yang berpuasa. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpuasa tetapi mereka juga ikut berlebaran? Tentu nilainya akan berbeda. Apa yang dia rasakan di dalam dirinya tidak akan pernah sama dengan perasaan yang dimiliki oleh mereka yang selama 1 bulan penuh berpuasa. Ini keistimewaannya yang pertama. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbi, farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika orang tersebut besok di yaumul kiamah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang nanti akan merasakan kebahagiaan ini. Wa qala lan dawu sapanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawla khalufu famis shaimi engkol la khalufu famis shaimi, la khalufu famis shaimi, yektine utawi bacine tutuke wong kang poso. La khalufu famis shaimi yektine utawi bacine tutuke wong kang poso iku atia buluwe wangi, iku atia buluwe wangi. Apa khalufu famis shaim indallah ing dalam ngarsani Gusti Allah min rihil miski tinimbang saking ambune minyak misik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bau bacin mulut seorang yang sedang berpuasa. Nah, biasanya orang berpuasa itu mulutnya baunya tidak sedap karena lama digunakan untuk diam, lama digunakan untuk tidak menyantap makanan, maka timbul bau yang kurang sedap atau bahkan tidak sedap menurut aktsarun nas. Umumnya manusia, kebanyakan di antara kita akan menyebutkan demikian. Tetapi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut yang berpuasa ini, mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih
wangi daripada minyak misik. Nah, ini termasuk keistimewaan dari seorang yang berpuasa. Qala dalu wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu alaikum bil ghanimatil baridati engkol alaikum bil ghanimatil baridati. Alaikum netepono sapa sira kabeh bil ghanimati kelawan jarahan perang al baridati kang adem apa ghanimah. Rasul bersabda, netepono sira ambillah ghanimah rampasan perang yang dingin. Ini para sahabat bingung apa sih yang dimaksudkan al-ghanimah al-baridah, rampasan perang yang dingin. Apa itu maksudnya? Qalu padha matur para sahabat. Qalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah engkol ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu utusan Gusti Allah. Wamalan iku apa al-ghanimatu utawi rampasan al-baridatu kang adem apa ghanimah. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh as-saumu engkol as-saumu fisyita. As-saumu utawi poso fisyita yang dalam waktu adem iku al-ghanimatu jarahan. Iku al-ghanimatu jarahan al-baridatu kang adem apa ghanimah. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apa sih sebenarnya ghanimah, rampasan perang yang dingin itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab bahwa al-ghanimatul baridah, yang dimaksud dengan rampasan perang yang dingin itu adalah berpuasa di waktu musim dingin. Itu merupakan ghanimatul baridah, rampasan perang di waktu musim dingin. Maka luar biasa fadilah, keutamaan, pahala dari orang yang betul-betul berpuasa dengan niat semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man shoma yauman ingkol man shoma yauman, man utahe sapane wong iku soma poso sapa man yauman ing sedina min Ramadan kang saking wulan Ramadan, ghufira mungkoten sepuro, ghufira mungkoten sepuro lau kedune man apa mat dosa takut damakang wis dingin apa ma min dzambihi nyatane saking dosane man wa malan dosa ta'akhara kang keri apa ma. Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma yauman min Ramadan, siapa yang puasa sehari di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Fa idza tamma mungko ari kalane sampurna apa Ramadan wulan Ramadan, layuk tabu mungko ora den tulis alaihi ing atase man apa dan buntuso ilal hauli tumeka maring setahun al akhiri kang meneh al akhiro kang akhir apa haul. Fa'in mata mungko lamun mati sapa man qabla Ramadan ing dalem sadurunge wulan Ramadan, akhir kang meneh apa Ramadan, jaa mongko tumeka sapa man yaumul kiamat ing dalam besok dina kiamat, walaisa hali ora ana iku alaihi melarat ing atase man apa dzanbun dosa. Maka ketika seseorang itu menyempurnakan puasa Ramadannya, la yuktabu alaihi dzanbun ilal haulil akhir, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa orang yang puasa di bulan Ramadan sampai akhir tahun. Maka ketika seseorang mati sebelum datangnya Ramadan yang akan datang, Ramadan yang berikutnya, sementara dia berpuasa sempurna di bulan Ramadan, maka besok di yaumul kiamah dia akan datang kepada Allah tanpa membawa dosa. Ini menurut keterangan hadis ini.
Oleh karena itu betapa beruntungnya orang-orang yang mau untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh lau adzina engkau lau adzina lamun paring izin sapa Allah Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah paring izin di samawati maring pira-pira langit, di samawati maring pira-pira langit wal ardi lan bumi, antatakallama ing yen to guneman apa as-samawat wal ard, antatakallama ing yen to guneman apa as-samawat wal ard laqala tamangga yekti ngucap utawa matur sapa as-samawat wal ard, matur busyra liman shoma ramadhana bil jannati, ingkol busyra liman shoma ramadhana bil jannati, busyra bunga banget liman kedune wong soma kang poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan bil jannati kelawan swarga. Seandainya langit bumi itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, maka langit dan bumi itu akan berbicara, berbahagialah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena mereka semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan dari puasa Ramadan. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh asyamu junnatun engkol asyamu junnatun, asyamu tai poso, asyamu tai poso iku junnatun tameng siji, iku junnatun tameng siji minan nari saking neraka, kajunnati ahadikum kaya dene tamengi salah sijine sira kabeh, kajunnati ahadikum kaya dene tamengi salah siji sira kabeh minal kitali saking peperangan, minal kitali saking peperangan. Rasul juga bersabda bahwa puasa itu bagaikan perisai yang melindungi seseorang dari api neraka, sebagaimana perisai salah seorang kalian yang melindungi kalian di medan peperangan. Ini mengandung makna yang begitu dalam kalau kita menguraikannya, karena inti dari as-saum itu adalah al-imsak. Saum itu al-imsak, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seorang yang berpuasa otomatis dia akan menahan dirinya dari melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ibarat perisai yang melindungi seseorang dari api neraka. Semoga puasa kita benar sehingga betul-betul menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh as-shaimu ingkol as-shaimu, as-shaimu ta wong kang poso iku idza aftara ari kalane buka sapa shaim, iku idza aftara ari kalane buka sapa shaim salat mongko nyuwunaken ngapura, salat mongko nyuwunaken ngapura alaihi ing atase shaim, alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu pira-pira malaikat hatta yafrugha sehingga rampung sapa shaim. Rasul bersabda, seorang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk memintakan ampun. Para malaikat semuanya beristighfar mohonkan ampun orang yang sedang berbuka tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia selesai berbuka puasa. Ini betapa istimewanya seorang yang berpuasa. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dawu likulli syai'in ingkau likulli syai'in likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwiji zakatun utawi zakat. Wa zakatul jasati utawi zakate awak iku as-saumu poso. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh, zakatnya jasad, zakatnya fisik kita, badan kita ini adalah dengan berpuasa. Maka kalau kita ingin membersihkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, membersihkan tubuh kita dari berbagai macam kotoran yang bisa menyumbat aliran-aliran darah kita, membersihkan diri kita dari berbagai kotoran-kotoran hati kita misalnya, maka caranya salah satu diantaranya adalah dengan kita berpuasa. Wa qala lan dawuh sapunjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh naumus shaimi ilqaul naumus shaimi. Naumus shaimi utai turune wong kang poso iku ibadatun ibadah. Wasumtuhu utawi menenge shaim iku tasbihun tasbih. Wa amaluhu utai ngamale shaim iku mudha'afun tentikel-tikelaken. Wa du'a'uhu utawi dungane shaim iku mustajabun den sembadani apa doa. Wa dhanbuhu utawi dosane shaim iku maghfurun den sepuro apa dhanbuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidurnya seorang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Diamnya sama nilainya dengan bertasbih. Amal yang dia kerjakan, andaikan dia sholat, andaikan dia membaca Al-Quran, andaikan dia misalkan bersedekah dalam keadaan dia berpuasa, maka pahalanya itu mudha'afun, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhanbuhu maghfurun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang seringkali berpuasa di dalam hidupnya, tidak hanya sekedar puasa Ramadan, tetapi dia juga mau untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah, baik itu puasa di bulan Rajab misalkan, atau berpuasa di bulan Muharram, berpuasa misalkan pada Sitta min Syawal, puasa pada Arafah dan Tarwiyah dan lain sebagainya, Tasu'a, Asyura. Tentu nilai fadilahnya begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit demi sedikit kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan beberapa di antara kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.